yang buruk dan merusak yang pertama apa? Orang yang muluk, ngomongnya tinggi. Yang buruk itu biasanya menyakitkan dan merusak. Ini saya tidak tahu, ini istilahnya saya terjemahkan letterlek ya. Ada sahabat yang muluk-muluk, teman yang muluk-muluk, ada teman yang lembut, tapi dalam tanda petik, ada teman yang pinter ngomong. Nah, yang buruk dan merusak yang pertama apa? Orang yang muluk, ngomongnya tinggi. Cuma tidak seperti yang tercerahkan tadi, dia omong tok. Tiap hari tutur-tutur, wae ngandani kita, kamu enggak ngan begini, jangan begitu, tapi kelakuannya dhewe ndak begitu. Nah, ini namanya sahabat yang muluk. Kata Konfusius ini rada-rada jenis penipu orang-orang munafik. Jadi ngomong dok, muluk-muluk di depan kita, wah kamu itu harus rajin belajar. Nanti nyari beasiswa ke luar negeri, bahasamu ditingkatkan. Tapi yang ngomong sendiri terancam DO. Nah, itu kayak kakak kelas ngajari adik kelasnya itu, wah wis muluk-muluk. Nah ini kadang-kadang merusak, menyakiti dan merusak. Hati-hati dengan sahabat yang besar omong. Jadi yang tidak sesuai antara yang diomongkan dengan kenyataannya. Ini menyakitkan dan merusak. Ada yang kedua, lemah lembut, tapi penuh pamrih. Orangnya lembut, kalau ngomong menyenangkan, menggembirakan, tapi di balik itu ada pamrih-pamrih untuk keuntungannya sendiri. Ini namanya, ya istilahnya sahabat yang lembut sih. Kelihatannya halus, nyaman, enak jadi teman. Tapi sebenarnya dia nyari keuntungan untuk dirinya sendiri. Nah, ini sahabat jenis kedua. Ini agak sulit dideteksi, tapi nanti ketahuan di belakang. Jadi lemah lembut tiba-tiba, kamu punya uang berapa? Iya. Nanti kalau sudah dapat hilang, muncul-muncul begitu lagi. Wah, cerita yang indah-indah, kita terpesona. Nanti ujungnya masih punya ndak? Oke ya, itu teman jenis kedua. Jadi teman yang menyakiti dan merusak. Nah, yang paling parah yang ketiga. Kalau ini terang-terangan menyakiti. Jadi mereka ini ya memang ngomongnya kasar, menipunya terang-terangan, menyusahkan kita juga terang-terangan. Kalau kita dekat dengan dia, reputasi kita langsung jatuh, kehormatan kita langsung jatuh. Nah, ini teman jenis ketiga. Nah, kalau lihat, misalnya orang lihat fotomu jajar dia, loh kamu kenal anak kayak gini nih. Nah, itu teman jenis ketiga. Jadi kedekatanmu dengannya membuat namamu jatuh. Kata Konfusius, dekat dengan orang seperti ini kadang-kadang tidak terelakkan. Karena sahabat itu, teman itu bisa macam-macam. Tapi kata Konfusius, harusnya kita tidak diam saja. Entah kita peduli sebagai sahabat dan melakukan perbaikan, atau ya kalau bisa dihindari. Karena kalau kita diam saja, orang akan menganggap kita komplotannya. Kamu temannya anak itu ya, mesti nanti kamu datang-datang ke sini nipu nanti, utang nanti. Nah, ini jadi kamu dianggap komplotannya karena temannya jenis-jenis seperti itu. Jadi kata Konfusius ini teman yang pandai bicara. Orang jenis ketiga ini merusak. Jadi, ayo sekarang meneliti, jangan sampai kita punya sahabat jenis tiga ini. Atau jangan sampai kita jadi sahabat dengan tiga karakter ini. Jadi, orang yang muluk, munafik, orang yang lembut,
tapi penuh pamrih untuk kepentingannya sendiri. Dan yang ketiga, orang yang memang terang-terangan ingin menjatuhkan kita, menyakiti kita. 3 jenis sahabat ini harus kita hindari. Baik. Nah, kalau tadi sahabat itu isinya ketulusan dan lain sebagainya, apa boleh Pak kita mengambil manfaat dari sahabat kita? Kita mengambil keuntungan dari sahabat kita. Kalau menurut Konfusius, boleh saja, tidak apa-apa asal dalam skala yang wajar. Gitu aja. Itu kalimatnya Konfusius, saya ingin berbagi kereta dan kuda dan pakaian bulu yang ringan dengan teman-teman saya. Meskipun mereka mungkin merusaknya, saya tidak akan keberatan. Jadi ini salah satu pernyataan dari Konfusius yang menunjukkan ya tidak apa-apa, kita saling memanfaatkan, saling mengambil keuntungan, tidak masalah. Dan bedanya apa antar sahabat kalau saling mengambil keuntungan? Tidak ada hitung-hitungannya. Jadi meskipun baju dipinjam kok terus rusak, terus sobek, tidak dihitung, tidak apa-apa. Nanti gantian aku minjem, ya sobek juga ya tidak apa-apa. Itu bukan balas dendam, ya kebetulan saja. Jadi tidak ada saling perhitungan. Makanya saya ingin minjemi kereta, kuda, pakaian, tidak masalah. Nanti kalau baliknya rusak, saya juga tidak akan keberatan. Wong memberi manfaat pada sahabat itu membahagiakan. Nah ini jadi boleh, meskipun ya jangan keterlaluan. Jadi tidak pakai dihitung, tidak kok, wah kemarin kamu traktir saya habis berapa? Habis 50. Jangan khawatir besok tak traktir 50 juga. Itu perhitungan namanya. Atau kita malah nagih, wah kemarin kamu tak traktir 50, sekarang malah cuma angkringan misalnya. Tidak begitu ya, tidak diperhitungkan pokoknya. Aku punya yang banyak ya tak kasih banyak, kalau punya sedikit tak kasih sedikit. Yang sana juga begitu. Ini rumusnya persahabatan. Jadi tidak mikir take-nya, yang dipikir give-nya. Take-nya dapat berapa tidak masalah, yang penting aku bisa memberi. Yang sana juga begitu, yang dipikir aku bisa memberi. Itu yang dimaksud sahabat itu saling memberi. Bahkan nanti di kalimat selanjutnya, ya ketika ada teman yang meninggal, kalau dia tidak ada keluarga sama sekali, tidak ada yang diandalkan sama sekali, untuk kepentingan penguburannya, aku yang akan nanggung. Ini maksudnya apa? Ya kalau sahabat kita kesulitan dan kita mampu memenuhi kebutuhannya, jalan saja, ayo. Aku yang nanggung sebagai sahabatnya. Ini yang dimaksud mengambil manfaat dari pertemanan atau persahabatan. Kalau antar sahabat beda pandangan bagaimana? Nah ini menarik. Kata Konfusius, kalau antar sahabat beda pandangan, yo jangan bernegosiasi kalau itu dalam hal kebenaran. Jadi jangan mentang-mentang sahabat, ya sudahlah kalau untuk kamu bolehlah ini. Semula sih ini menurut saya haram, tapi kan buat sahabat tidak apa-apalah. Karena tidak bisa begitu. Jadi kalau untuk kebenaran, jika pandangan-pandangan kalian berbeda, ya jangan bernegosiasi. Nah, mungkin memang beda pandangan, maka hargailah pandangan sahabatmu yang berbeda. Jadi menurut Konfusius, misalnya kalau ada pilihan hidup kita, kok beda dengan pilihan dia, ya jangan dikejar-kejar dia, ditanya terus. Bila perlu, hindari membahas masalah yang berbeda itu. Jadi karena kadang-kadang kita itu kan sukanya usil, tanya tentang sesuatu yang jelas-jelas berbeda. Misalnya kamu sudah nikah, temanmu masih belum nikah. Tiap ketemu tanya, kamu kok belum nikah? Kapan nikahnya? Itu kan menyakitkan. Wong sudah jelas-jelas tahu belum nikah, kok ditanya itu terus. Itu namanya tidak menghargai.
Ya mungkin yang ditanya ketawa-ketawa, tapi saya tahu batinnya. Oke ya. Jadi wong ngerti bener sudah temennya memang terancam DO ndak lulus-lulus, kok tiap hari tanya, lulusnya kapan? Kapan kamu lulus? Wah, itu menyakitkan kan. Kata Confucius, enggak lah kalau ya hargailah Pak, sikap hidup, pilihan dan pandangan temanmu. Jangan terlalu panjang berlarut-larut membahas perbedaan di antara kalian. Mungkin punya sahabat beda aliran, beda organisasi, beda kelompok, ya biarlah jalan. Meskipun jangan juga bernegosiasi. Karena sama teman yang semula menurut saya keliru dianggap benar sajalah, Anda begitu. Jadi tetap saling menghargai, tapi kita teguh memegangi kebenaran masing-masing. Kuncinya, kata Confucius, harmoni. Jadi pria sejati atau junzi tadi tujuannya harmoni, bukan keseragaman. Sebaliknya, orang yang kejam itu tujuannya keseragaman, bukan harmoni atau keselarasan. Orang yang kejam itu kan ingin agar pandangannya diikuti semua orang, dipatuhi. Diktator itu kan jenis orang yang kejam. Dia ingin menyeragamkan situasi seperti yang dia inginkan. Ini namanya orang yang kejam. Hidup itu secara sunatullah macam-macam, plural, beda pandangan, beda pendapat, beda persepsi. Kalau ada orang ingin menyeragamkan yang beda-beda ini, namanya orang kejam. Jadi biarlah yang beda tetap dalam perbedaannya saling menghargailah. Karena memang dalam keyakinan kebenarannya setiap orang kan masing-masing, ya utamanya tidak negosiasi. Kita yakin kebenaran kita kan kita juga tidak mau negosiasi. Mereka juga begitu. Kalau kita mengupayakan keseragaman namanya kita kejam. Pasti nanti ada pihak yang dizolimi. Maka lelaki sejati tujuannya adalah harmoni, keselarasan, bukan pada keseragaman. Ini nenek moyang kita sudah canggih dari dulu yang punya prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Jadi macam-macam tapi hakikatnya yang satu. Meskipun dibiarkan kebinekaan tetap dalam kebinekaannya.